Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, kapanpun Anda mendengar siaran ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips agar Anda seorang fresh graduate cepat mendapatkan sebuah pekerjaan. Semoga dengan mendengarkan siaran ini Anda bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya. Ada banyak lowongan kerja yang terbuka untuk fresh graduate, bahkan dalam berbagai bidang yang berbeda. Dikutip dari laman akura.co, di sini dikasih sebuah tips agar Anda bisa lolos dan diterima kerja walaupun Anda tidak memiliki pengalaman kerja. Banyaknya lowongan kerja justru kerap menginginkan seorang fresh graduate yang sudah memiliki pengalaman kerja. Tentu ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, tantangan dan juga sebuah beban bagi seorang yang baru lulus bekerja namun tidak mempunyai pengalaman kerja. Namun jangan khawatir, kita ataupun kamu tetap bisa mengatasi semua ini melalui sebuah CV yang tepat sejak awal. Berikut ada beberapa tips yang bisa kalian gunakan agar bisa mendapatkan sebuah pekerjaan tanpa mempunyai pengalaman kerja. Yang pertama, tunjukkan skill dengan tepat. Menemukan pekerja dengan skill yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan sebuah poin penting tersendiri bagi pihak perusahaan. Terkadang hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merekrut. Jadi, kamu bisa memanfaatkan celah ini dengan baik. Pastikan kamu mencantumkan detail skill yang kamu kuasai di dalam CV yang kamu kirimkan itu. Hal ini bisa mempermudah seorang recruiter dari perusahaan melihat kemampuan kerja kamu dengan mudah, meskipun kamu belum mempunyai pengalaman sesungguhnya. Hindari untuk mencantumkan skill yang tidak relevan dengan bidang yang kamu lamar kerja. Selain itu, kamu juga harus jujur. Ingat, jujur terkait skill yang kamu kuasai. Kalau kamu masih belum terlalu paham, namun bisa katakan dengan jujur ataupun tuliskan dengan jujur di dalam CV tersebut. Hal ini sangat penting. Jangan sampai kelak kamu kesulitan karena mencantumkan skill yang pada dasarnya tidak benar-benar kamu kuasai dengan baik. Jangan lupa untuk melampirkan sertifikat apabila kamu mempunyai yang berkaitan dengan skill kamu sebagai bukti. Yang kedua, lengkapi portofolio. Iya, biasanya setiap perusahaan menginginkan Anda ataupun seorang pelamar kerja mengirimkan CV dan juga portofolio. Portofolio ini akan menjadi bukti kemampuan kamu dalam bekerja, dan ini sekaligus akan membantu kamu bersaing untuk mendapatkan lowongan tersebut dari para pesaing-pesaing lain. Namun, pada kenyataannya tidak semua pelamar menyiapkan portofolio mereka secara maksimal. Bahkan, karyawan yang sudah memiliki pengalaman kerja sekalipun jarang mencantumkan sebuah portofolio. Portofolio tidak selalu berbentuk hasil kerja. Kamu juga yang belum berpengalaman bisa membuatnya sendiri. Misalnya, ketika kamu membuat sebuah proyek kecil yang berkaitan dengan bidang yang kamu geluti, kamu bisa mencantumkan di dalam portofolio tersebut. Ketiga, ini penting. Cantumkan pengalaman organisasi ketika kamu sekolah ataupun kuliah. Pengalaman organisasi yang kamu miliki juga bisa menjadi salah satu poin menjual di dalam CV kamu. Menjual loh. Pada umumnya, mahasiswa akan aktif di salah satu atau bahkan beberapa organisasi kampus sekaligus. Nah, di situ kamu bisa mencantumkan pengalaman berorganisasi ini sebagai bahan pertimbangan bagi seorang rekruter. Cantumkan nama organisasi, jabatan yang pernah kamu emban, dan peran apa yang kamu lakukan secara detail. Ingat, tetapi harus berhubungan dengan bidang yang kamu lamar.
Semua ini akan menjadi bukti kemampuan kamu dalam membangun sebuah kerjasama yang baik dalam sebuah tim. Kemampuan seperti ini tentu akan sangat dibutuhkan jika kamu bergabung dan bekerja di sebuah perusahaan, apalagi jika lowongan yang kamu lamar juga bekerja secara tim di dalam perusahaan. Ingat, jangan terlalu banyak. Kamu hanya perlu mencantumkan beberapa pengalaman organisasi yang kiranya berkaitan dengan bidang yang kamu lamar. Terakhir, cantumkan prestasi yang relevan. Jika kamu memiliki prestasi selama kuliah atau dalam bidang tertentu, maka manfaatkan hal tersebut secara baik ketika kamu melamar kerja. Berbagai prestasi ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang baik bagi sebuah perusahaan atau recruiter, apalagi jika sesuatu berkaitan dengan lowongan kerja yang kamu lamar. Misalnya, prestasi kamu di bidang olahraga, di dunia fotografer, lomba, desain logo, kamu cantumkan apabila memang sesuai dengan bidang yang kamu lamar. Prestasi yang kamu miliki bisa menunjukkan kemampuanmu di bidang tertentu. Hal ini sekaligus akan menjadi nilai lebih bagi kamu sehingga kamu bisa bersaing dan menjadi menonjol dibandingkan pelamar-pelamar yang lain. Terakhir, kita semua saat ini pasti mempunyai sosial media. Dulu mungkin sebuah blog. Nah, memaksimalkan blog pribadi atau sosial kita tulis sesuai dengan bidang kerja ataupun sesuai dengan keahlian kita. Karena saat ini, para recruiter tidak hanya melihat CV atau lamaran yang kamu kirimkan, tapi juga meminta sosial media kamu. Tentu, mereka akan memantau apabila memang kamu potensial akan bekerja di perusahaan tersebut. Blog atau website atau sosial media bukan hanya sebagai wadah untuk berkreasi atau menuliskan berbagai hal tentang keseharian kamu, curhat-curhat kamu. Tetapi kamu juga bisa memanfaatkan sosial media tersebut untuk mendukung dan menjadi nilai jual kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau kamu suka fotografer, kamu bisa menuliskan tips mendapatkan foto yang bagus, tips mencari kamera yang bagus, tips yang kamu memang kuasai. Kalau kamu bisa ahli dalam bidang olahraga, kamu bisa tulis tips olahraga yang sehat ataupun sesuai dengan keahlian kamu di bidang yang kamu kuasai di sosial media kamu. Oke, semoga 5 tips bagi kamu seorang fresh graduate yang baru lulus saat ini di masa pandemi ini, semoga segera mendapatkan pekerjaan dengan memaksimalkan CV kamu. Salam sukses untuk kita semua.